di wilayah kumuh, tingkat kematian pasti tinggi. Maka digembor-gemborkan oleh pemerintah untuk membuat atau menjaga lingkungan. Karena lingkungan kumuh itu pasti akan banyak wabah penyakit. Begitu juga tingkat pengertian masyarakat di level atas, high class, yang tengah middle class itu beda dengan lower class. Jadi tingkat kematian penduduk juga berbeda menurut tempat tinggal. Kenapa di daerah itu yang tempat tinggalnya kumuh itu tinggi sekali tingkat kematian dibanding tempat tinggal di daerah yang kompleks penduduk, bersih lingkungannya, orisinil tempatnya, beda dengan yang ada ya tempat kumuh, di mana mereka di situ tinggal, di mana mereka di situ makan, di mana mereka di situ mandi. Beda dengan perumahan-perumahan yang sudah disetting tempat buang sampah ada, segala macam beda. Itu akan berkonsekuensi tentang terhadap lingkungan. Kalau lingkungannya kumuh, pasti bau, penyakit banyak, maka tingkat kematian pasti tinggi. Nah, kalau di negara-negara lain, tingkat kematian yang paling tinggi itu di Ethiopia. Di Ethiopia itu tingkat kematiannya tinggi sekali. Karena apa? Penduduknya miskin. Pola hidupnya masih miskin. Pola hidupnya sederhana. Maka ke sana banyak orang kena penyakit yang namanya busung lapar. Buncit-buncit semua perutnya. Namanya busung lapar. Karena apa? Tingkat ekonomi mereka rendah. Mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan yang namanya pangan secara normal. Di Indonesia, level 1 cukup. Tinggi terpenuhi, level 2 terpenuhi, level 3 ini yang menjadi tanda tanya besar. Karena masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, kalau hidup di garis kemiskinan berarti kebutuhan tentang pangannya rendah sekali. Berarti tingkat kesehatannya juga rendah. Tingkat kesehatan rendah, kesadaran masyarakat tentang kesehatan rendah, maka angka kematian pasti tinggi, gitu loh. Karena kematian banyak disebabkan oleh pengaruh lingkungan hidup. Nah, gitu. Makanya kalau ada wabah penyakit, yang paling banyak terserang adalah masyarakat level bawah. Level bawah, masyarakat level bawah. Wabah disentri, wabah demam berdarah. Nah, bisa Anda bertanya, Pak, dengan COVID-19 bagaimana? Adi lihat datanya COVID-19, yang mana yang banyak meninggal? Itu masalah masyarakat yang memang tingkat kesehatannya itu rendah, rawan terhadap penyakit. Beda dengan level atas. Obat yang diminum juga beda. Kalau di atas harganya 500.000, yang kita di bawah ini harganya 5.000 rupiah. Yang satu kualitas tinggi, yang satu kualitas rendah, alias generik. Jadi resep dokter kelihatan. Kalau ngambil obat itu tingkat bayarannya tinggi, berarti obatnya paten. Tapi kalau tingkat pembayarannya rendah, itu obat generik. Kalau di kesehatan melalui BPJS, itu obat generik. Tapi kalau di praktek dokter, satu kali resep keluar paling sedikit 1 juta. Karena obatnya paten. Yang diminum 1-2, tapi besok sembuh. Yang generik diminum 10 hari, gak sembuh-sembuh.
Tapi itu memang solusi untuk masyarakat. Coba kalau nanti 1 juta nggak ada yang berobat. Caranya pemerintah untuk mengatasi itu dengan cara BPJS yang dibayarkan dan obatnya sama semua. Seperti saya BPJS yang sama dapatnya. Saya kalau minum obat itu 1 hari itu pagi 6 butir, sore 6 butir. 12 butir 1 hari, 1 malam. Sedangkan saya pernah di opname di Darjat 1 hari cuma 1 butir. Harganya 1 butir itu 1 kepengnya 500.000. 1 kepeng 500.000 isi 10 biji, berarti 50.000 1 biji. Dibandingkan obat sakit kepala yang ada di pasaran harganya cuma Rp1.500 generik. Itu perbedaan. Tingkat kematian penduduk juga berbeda menurut tempat tinggal, pendapatan. Ya maka Indonesia masih termasuk negara yang berkembang. Memang sudah maju, tapi tidak semuanya. Masih banyak buktinya masyarakat yang kurang makan, tidak makan. Kalau negara maju nggak ada lagi sudah. Negaranya mensubsidi kepada masyarakatnya. Sekarang nggak mungkin Indonesia subsidi masyarakat dari seluruhnya, nggak mungkin. Baru bidang kesehatan yang disubsidi COVID-19 sudah berapa triliun yang habis untuk mensubsidi karena berkaitan dengan pendapatan negara. Nah, itu berkaitan dan itu kalau bicara tentang kesehatan, ya, oke. Dengan demikian, tingkat kematian dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kematian itu tidak satu saja, banyak faktor-faktornya. Antara lain faktor sosial ekonomi, faktor pekerjaan, faktor tempat tinggal, faktor pendidikan, faktor umur, faktor jenis kelamin, dan sebagainya. Jadi kematian tidak sederhana hanya satu, banyak faktornya. Ya maka kalau mau tahu, maka penelitian Anda nanti diarahkan ke rumah sakit. Maka ketemu faktor-faktor ekonomi itu yang paling banyak meninggal itu level mana? Oh ternyata level bawah. Terus faktor pekerjaan yang paling banyak siapa? Laki-laki ke perempuan? Laki-laki. Faktor tempat tinggal yang paling banyak meninggal adalah tempat-tempat kumuh. Faktor pendidikan yang paling banyak meninggal adalah orang yang berpendidikan rendah. Faktor umur yang paling banyak tadi disinggung adalah anak-anak dan orang tua. Jenis kelamin yang paling banyak adalah jenis kelamin laki-laki yang banyak meninggal. Karena berkaitan dengan tugas pekerjaan. Yang naik tiang listrik adalah perempuan di Samarinda. Kalau di kota lain banyak. Supir truk itu di luar negeri itu perempuan. Yang truk itu bannya 20, 18 itu perempuan yang nyupir. Kalau di Indonesia baru truk ban 6 aja sudah. Kalau di luar negeri Anda bisa lihat di film-film, di informasi-informasi internet yang nyupir perempuan. Membawa mobil bannya 22. Karena di luar negeri gender sudah berjalan baik. Di Indonesia gender belum berjalan dengan baik. Masih ada anggapan bahwa wanita itu adalah pekerjaannya di rumah tangga semata. Padahal tidak begitu. Wanita boleh jadi presiden. Siapa yang melarang? Di Singapura presidennya Indonesia. Perempuan. Di Indonesia pernah presidennya pernah juga Megawati. Hanya saja anggapan masyarakat masih melekat karena itu sistem penjajaan. Kolonial Belanda itu dulu mengatakan bahwa perempuan itu kan di rumah saja, ngurus rumah dan anak-anak. Sekarang nggak bisa lagi, perempuan harus sejajar dengan laki-laki. Dengan kata lain, kodratnya perempuan jangan dilupakan.